Kuasai hati dan pikiran kami dengan roh-Mu pada pagi hari ini. Kami tolak semua campur tangan kuasa yang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bapa hamba berdoa demi nama Yesus, roh hikmat, wahyu dan pengertian akan masuk menguasai hidup kami, membuat mata rohani kami tercelik, mengerti akan kebenaran yang daripadamu. Tuhan hamba berdoa, biar nama Yesus dipermuliakan lewat sabdamu sendiri, dan Engkau membuat setiap kami makin kenal dengan Engkau secara pribadi, dan hidup kami makin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang luar biasa Engkau berikan buat kami pagi hari ini. Dan biar tidak ada satu orang pun yang pulang tanpa diubah dan tanpa diberkati hidupnya oleh Yesus sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita berkata, Amen. Silakan duduk saudara. Mari kita buka Alkitab kita. Saya nggak tahu kenapa dengan lampu kita ini. Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat. Mari kita lihat pada ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Judulnya Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saya ingin Anda merekonstruksi dalam imajinasimu akan peristiwa ini. Bukankah Yesus yang mengajak mereka untuk menyeberang danau itu dan pergi ke tempat yang lain? Dan bukankah mereka mentaati apa yang Tuhan perintahkan? Dia berkata, "Mari kita menyeberang, mari kita bertolak ke seberang." Itu bukan permintaan dari para murid, bukan permintaan dari siapapun, itu perintah dan kemauan Tuhan sendiri. Dan Dia berkata, "Mari kita bertolak ke seberang," dan Dia berkata, dan para muridnya ikut dengan Dia. Nah, ketika Dia mulai masuk ke perahu dan mereka mulai berlayar, firman mengatakan di tengah jalan ada taufan besar yang mengamuk begitu hebat, sehingga air itu menyembur dan masuk ke dalam perahu itu. Saudara, ini hal yang kita harus mengerti, bahwa ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tidak berarti bahwa jalan hidup kita akan mulus. Tidak berarti bahwa kita tidak akan pernah mengalami gangguan ketika kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Banyak orang berpikir waktu kita mengerjakan yang Tuhan perintahkan, maka semuanya akan mulus, semuanya akan baik, semuanya akan indah, dan tanpa gangguan sama sekali. Alkitab tidak pernah mengatakan itu, bahkan Alkitab seringkali mengatakan yang sebaliknya. Ketika kita mengerjakan yang Tuhan perintahkan, kita menghadapi suatu peperangan rohani yang intensnya luar biasa, dan segala sesuatu harus masuk dalam perhitungan kita.
Nah, Alkitab mengatakan mereka menghadapi taufan yang sangat besar, yang sangat ganas, dan air mulai menyembur masuk dalam perahu itu. Saya mau tanya, menurut saudara, apakah para murid sempat atau telah berusaha mencoba mengeluarkan air itu enggak kira-kira? Hah? Keluarkan enggak saudara? Kalau airnya masuk ke perahu, Anda sebagai seorang nelayan ulung, air masuk ke perahu dalam jumlah besar, Anda keluarkan enggak? Keluarkan toh? Ditimba, dikeluarkan dengan ember, dengan semua yang kita punya. Yang penting airnya harus segera keluar, supaya kapalnya tidak tenggelam. Tapi akhirnya kita mengerti tenaga mereka habis, yang masuk jauh lebih banyak, mereka kelelahan, dan Tuhan ngapain saudara? Tidur. Lalu Alkitab berkata, mereka membangunkan Yesus, dan mereka berkata, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dan ketika dia bangun, dia hardik angin itu dan danau itu, dan danaunya teduh kembali. Sekarang saya mau tanya, coba Anda renungkan baik-baik dan jawab pertanyaan saya. Kalau seandainya mereka diam saja, kalau seandainya para murid tidak berbuat apa-apa, kalau seandainya mereka berkata, ya taufan datang, air mulai masuk, Yesusnya tidur, mari tidur bersama dengan Yesus. Saya mau tanya, kira-kira tenggelam nggak perahu mereka? Hah? Tenggelam nggak saudara? Coba renungkan baik-baik. Kalau mereka diam saja ini, Yesusnya tidur, mereka berkata, Yesus juga tidur, EGP saja, emangnya gua pikirin, ya toh? Lalu mereka berkata, ya biarkan aja. Wong Tuhannya aja santai, kita juga santai. Mari tidur dengan dia. Kira-kira tanpa mereka berusaha mengeluarkan airnya, tanpa membangunkan Yesus, perahu mereka tenggelam nggak kira-kira? Hah? Ayo jawab saudara, tenggelam nggak? Hah? Siapa yang berkata tenggelam? Coba angkat tangan. Siapa yang berkata tidak tenggelam? Angkat tangan. Kalau tenggelam, ini gawat. Nanti ada cerita Yesus menebus dosa kita bukan disalib, tapi mati kelelep. Ya kan? Padahal darahnya harus tercurah. Orang kelelep itu darahnya nggak tercurah. Jadi, kalau itu mereka biarkan, ayo. Dengan asumsi nubuatan Tuhan loh. Kita berkata mereka, dia mati di antara penjahat-penjahat. Dia kalau kelelep bareng murid-muridnya itu mati di antara para murid gitu. Dan tidak ada perkataan oleh bilurnya penyakit disembuhkan, nggak ada. Oleh sesak nafasnya mungkin saudara. Hanya orang sakit paru-paru yang sembuh karena kematian Tuhan. Karena kelelep tadi saudara. Jadi kalau kita melihat dari semua aspek itu, coba saya tanya. Kalau sampai mereka tidak membangunkan Tuhan, tenggelam nggak kira-kira? Hah? Mungkin bisa tenggelam, tapi nggak mati, ngapung. Ya mungkin lah. Tapi yang jelas, mati nggak mereka? Mati nggak? Nggak. Dibiarkan aja, yang pasti minimal tidak mati, menurut saya, perahunya juga tidak akan tenggelam. Tapi memang tidak pernah jelas akan berujung seperti apa kalau memang mereka nekat membiarkan itu terjadi begitu. Saya percaya ada mujizat lain yang pasti akan terjadi, yang tidak jelas apa, karena mereka terlanjur membangunkan Yesus. Nah, Pak, kalau begitu, ketika kita melihat angin atau air masuk ke perahu, kita keluarkan airnya, berguna nggak usaha begitu? Hah? Gunanya ada nggak? Kita usaha mengeluarkan air itu? Ada, untuk olahraga, saudara. Supaya ototnya makin kuat dan makin gede kan? Kegunaan kedua, supaya parem kocok laris. Setelah pegel mereka pareman. Yang ketiga, tukang pijet laku karena mereka perlu dipijet. Itu kegunaannya. Oke. Yang kedua, gunanya ada nggak mereka membangunkan Tuhan, mengatakan engkau tidak peduli kalau kita binasa. Itu berguna nggak?
berguna juga. Supaya minimal ada yang disalahkan. Ya toh saudara, orang kan selalu cari kambing hitam dan paling gampang nyalahkan Tuhan. Tapi kalau kita melihat akan cerita itu, waktu mereka membangunkan Yesus, Tuhan tidak memuji mereka loh. Dia berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dengan kata lain sebenarnya dia mau berkata, yang aku harapkan dari kamu ketika menghadapi itu, ya kamu tidurlah bersama dengan aku. Percayalah seperti aku dipercaya. Nah Pak, kalau begitu, kalau saya punya masalah, saya nggak akan kerja apa-apa. Tak biarkan saja. Mau mati, mau bangkrut, mau hancur, mau apa, biarkan tidur dengan Tuhan. Salah juga. Yang benar di mana? Dengerin baik-baik saudara. Inilah yang saya katakan seringkali sebagai progres, pertumbuhan, kemajuan iman kita. Setiap kita itu punya level pengenalan akan Tuhan yang berbeda-beda. Semua orang Kristen tidak punya suatu pengenalan yang sama atau seragam. Semua kita ini individu yang punya pengenalan akan Tuhan yang berbeda-beda. Punya pemahaman, pedalaman akan Tuhan yang berbeda-beda. Kenal kita dengan Tuhan juga berbeda-beda. Seberapa kita mengenal Tuhan, di level itulah kita bisa bergerak dan melakukan sesuatu sebagai reaksi dan respon kita. Kalau orang masih kenal Tuhan dalam level tertentu, maka ciri upaya kedagingannya, ciri upaya manusianya akan makin besar. Dia akan berjuang seperti para murid mencoba mengeluarkan air dari perahu supaya perahunya tidak tenggelam. Dan itu logik sekali, itu make sense. Sangat rasional sekali. Karena kalau perahunya berat, kebanyakan air pasti akan tenggelam. Lalu orang akan berkata, kita harus berusaha mengeluarkan air itu dari perahu kita. Dan itu tidak salah. Tapi kemudian ada orang lain yang bergerak lebih jauh lagi dengan Tuhan. Dia kenal Tuhan lebih lagi, dia kenal Tuhan lebih indah lagi, dia makin tahu siapa Tuhannya, dan waktu dia mengerti seperti itu, dia bukan sekedar mengeluarkan air daripada perahu itu, dia berteriak, berseru kepada Tuhan. Karena kita berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ketika orang makin kenal Tuhan lebih lagi, dia tahu dia berseru ke Tuhannya. Upaya manusianya tidak terlalu banyak, tapi jeritan ke Tuhannya akan makin banyak. Usaha manusianya makin tipis, jeritan ke Tuhannya makin tebal. Dia makin berseru, dia bilang, Tuhan tolong kami. Tapi kalau orang makin lama makin kenal dengan Tuhan, maka upaya dagingnya makin tidak ada. Bahkan jeritan hatinya makin tidak ada. Yang ada cuma berkata, apapun yang engkau mau biar jadi, aku menyerah dengan semua kehendakmu. Kalau engkau tidur, aku juga tidur. Engkau tenggelam, aku juga tenggelam. Engkau naik, aku juga naik. Dan di titik seperti itu sebenarnya, Tuhan sedang membawa akan murid-muridnya pada waktu itu. Kalau mereka tahan sebetulnya, dibiarkan beberapa menit lagi. Kalau mata mereka tertuju ke Tuhan dan bukan melihat akan badai di sekitarnya. Kalau mereka tahan beberapa menit lagi. Daya tahan mereka ketika menghadapi taufan, gelombang, tekanan, himpitan, pressure yang begitu besar, yang seakan-akan mengancam nyawa mereka. Kalau mereka bisa tahan beberapa saat lagi, itu akan menghasilkan mujizat Tuhan yang justru luar biasa. Memang sayang sekali tidak sampai ke titik itu, sehingga kita tidak melihat sebuah mujizat yang lebih aneh lagi yang Tuhan buat. Mungkin dia akan membuat perahu terbang, mungkin ya, dia angkat perahunya dan jalan di atas badai, melintasi semuanya dan mendarat dengan mulus seperti helikopter. Mungkin. Tapi tidak pernah terjadi kan? Karena orang seringkali berhenti
sampai kepada teriakan, karena mereka tidak cukup tahan seperti Tuhan tahan menghadapi badai. Dan seringkali waktu kita ikut Tuhan seperti itu, kita berkata ini bukan Yesus, ini Yunus ini pasti. Kenapa kita ikut dia? Justru kena badai, kena taufan. Berapa banyak orang yang justru tidak tahan menghadapi tekanan seperti itu. Ganti daripada dia menyerah, dia menyalahkan orang lain dan berkata pasti ini Yunus dan dia bukan Yesus. Di dalam kehidupan kita, saudara sekalian, akhir zaman ini Tuhan ingin mengajari semua anak-anaknya punya daya tahan menghadapi badai. Daya tahan untuk menghadapi tekanan. Daya tahan menghadapi penderitaan. Daya tahan menghadapi kesulitan. Itu yang Tuhan mau ajarkan buat kita. Dia mau berkata, aku menghargai usahamu mengeluarkan air. Aku juga menghargai usahamu berteriak membangunkan aku. Tapi aku mau kamu jadi orang-orang yang percaya dan tidak dikuasai kekhawatiran dan ketakutan. Dan dia berkata, aku mau kau jadi orang percaya yang mengerti aku mengontrol semuanya dengan baik. Aku mau engkau percaya, engkau bertahan menghadapi apapun yang harus engkau hadapi. Tapi nyatanya tidak banyak anak-anak Tuhan yang sanggup menghadapi tekanan dalam hidupnya. Coba lihat kitab Bilangan, saudara. Bilangan 11 ayat yang pertama kita berkata, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Aneh. Dipimpin Tuhan yang begitu hebat, toh mereka masih mengalami nasib buruk. Dan reaksi mereka, kita berkata mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyala-nyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa. Dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Nah, kita berkata orang Israel bersungut-sungut karena nasib buruk yang mereka alami. Dipimpin Tuhan, disertai Tuhan begitu rupa, ternyata tetap membuat orang berkata kita punya nasib buruk. Nah, ketika mereka bersungut-sungut, Tuhan begitu marah. Mengapa Tuhan begitu marah? Menurut saya, bukan semata-mata karena dia bersungut-sungut. Tapi Tuhan berkata, sudah sekian tahun engkau jalan dengan aku. Tetap mentalmu tidak tahan uji. Menghadapi tantangan, kesulitan, dan pressure, tekanan dalam hidupmu. Bertahun-tahun aku menyertai engkau, aku didik engkau untuk berperang. Bertahun-tahun aku tempa engkau begitu rupa. Tapi hidupmu tidak pernah mau cukup bisa berkata, aku bisa tahan menghadapi tekanan dan penderitaan. Kok bisa begitu, Pak? Coba buka kitab Keluaran, pasal yang ke-13. Keluaran pasal 13. Di awal sekali, ketika Tuhan membawa umatnya keluar, ini yang terjadi. Keluaran 13 ayat 17. Keluaran 13:17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Di awal Tuhan berkata ini kumpulan budak, jumlahnya banyak 2 juta lebih. Mentalnya tidak mental seorang prajurit, mentalnya mental budak.
Hidup diabdikan untuk sesuap nasi. Hidup diabdikan hanya hidup hari demi hari di dunia. Tidak ngerti hal-hal yang ilahi. Dan Tuhan mengukur kekuatan daya tahan penderitaan mereka. Dan Tuhan berkata, kalau aku bawa mereka perang melawan orang Filistin, mereka pasti kecewa, mereka pasti marah, mereka tidak akan tahan dengan semuanya ini. Tuhan berkata, jalan terdekat lewat orang Filistin, tanahnya orang Filistin, tapi untuk ke situ mereka mesti perang. Nanti waktu perang ada korban jatuh, ada yang mati, ada yang luka, mereka marah, mereka menyesal, mereka balik ke Mesir. Dan Tuhan berkata, baiklah aku buat mereka berputar lewat padang gurun yang gak ada orangnya, supaya mereka tidak usah berperang, supaya mereka tidak usah bertempur. Di awal itulah kondisi mental mereka. Di awal itulah daya tahan mereka yang sangat lemahnya luar biasa. Tapi setelah sekian tahun ikut Tuhan, sekian tahun berlalu, di tempat Tuhan begitu rupa, toh mereka masih bersungut-sungut dengan nasib buruk mereka. Bukan Tuhan suka mereka mengalami nasib buruk, tapi ini poinnya. Tuhan mau berkata, aku seharusnya punya tentara. Aku seharusnya punya orang-orang yang militan. Aku seharusnya punya orang-orang yang berani bertempur dan tahan menderita dan kuat menghadapi apapun juga. Karena Paulus berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ketika kita berkata, kita ini tentara Tuhan, jangan berkata bahwa tugas kita berbaris. Dia berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Tapi kita alergi dengan penderitaan. Kita berkata, semua sudah dibayar Yesus, kita nggak usah bayar apa-apa. Saya beritahu saudara, tahun 79 saya bertobat. Tahun 80 saya kenal dengan seorang hamba Tuhan, almarhum Bapak Yerim Yarim. Dan beliau mengucapkan sebuah kalimat yang luar biasa. Dia berkata, to be a Christian, you pay nothing. Menjadi orang Kristen, engkau tidak perlu bayar apa-apa. But to be a disciple of Christ, menjadi murid Kristus, you pay all things. Anda bayar dengan semuanya. Itulah sebabnya dia berkata, kalau engkau tidak menyangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku, tidak layak jadi muridku. Kalau engkau menoleh ke belakang, tidak layak jadi muridku. Engkau harus mengasihi aku di atas semua yang lain. It means you pay all things. Anda bayar semuanya. Jangan dikira ketika engkau harus memilih antara hartamu dengan Yesus, tidak menyakitkan. Jangan dikira ketika engkau harus memilih keluargamu atau Yesus, itu bukan hal yang menyakitkan. Sangat menyakitkan. Tapi Tuhan berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Orang alergi dengan penderitaan. Orang begitu takut dengan kata penderitaan. Orang takut dengan kata bayar harganya. Kita cuplek beberapa ayat sepotong-sepotong. Dan kita berkata, oh Injil itu gampang sekali. Anda hanya haleluya, duitmu akan banyak. Bla 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 bla. Saya berkata, keliru saudara. Januari saya ikut Benny Hinn di Morrisirlo. Dan acara itu dibuka oleh khotbah Benny Hinn. Dan dia berkata, jangan khotbahkan yang lain mulai sekarang, kecuali salib Kristus. Karena dia berkata, orang terlalu nikmat dengan semua yang berbentuk kemakmuran di dunia, tapi melupakan salib dalam hidupnya. Dan muncul gereja-gereja orang Kristen yang lemah, yang cengeng, yang tidak tahan dengan penderitaan. Kekuatannya ada pada uangnya. Kalau diambil dari hidupnya, hancur juga imannya. Saudara, ini yang harus dia sudah bayar. Tapi Paulus berkata, aku menggenapi apa yang kurang dari penderitaan Kristus bagi jemaatnya. Ada bagian penderitaan, ada bagian kesusahan, ada bagian tekanan kehidupan yang gereja orang-orang percaya harus juga melewatinya. Dan kalau ini dibuang dari gereja, gereja tidak mengajarkan Injil yang sepenuh, hanya Injil yang separuh, yang meninabubukkan akan daging kita. Tahun 80-an kami semua dikagumkan oleh hamba Tuhan bernama Morrisirlo.
Dan sekarang kami cukup dekat dengan beliau dalam pelayanan, tapi tahun itu way up there, jauh banget. Ada buku yang paling populer, The New Anointing, urapan baru. Kalau Anda baca buku urapan baru itu, dimulai dengan sebuah kisah ketika beliau datang ke sebuah negara, dan David Cerullo anaknya mendahului bapaknya untuk persiapan. Begitu bapaknya disambut oleh anaknya di negara itu di airport, dia lihat wajah anaknya kacau balau dan dia berkata, ada apa dengan kamu? Dan baru ketahuan ada pressure, tekanan kuasa gelap yang harus dihadapi oleh anaknya Morris Cerullo. Tahun 80-an dia sudah mulai memperingatkan. Ini perang rohani gila-gilaan yang gede-gedean dan akan punya impact dalam kehidupan kita kalau kita bisa keluar sebagai pemenang. Di dalam peperangan jangan pernah berkata, dengerin baik-baik, Anda main perang-perangan dengan video game aja tegang kok saudara. Apalagi Anda main perang beneran dan Anda perang beneran. Kok tahu tegang Pak? Saya sering nonton anak saya main. Tegang, saya tegang. Saraf saya tegang. Video game loh. Kalau hampir kalah, tek matiin aja. Nggak jadi kalah. Kalau Anda perang beneran, mau di-offin berkali-kali, musuh tetap akan datang. Jadi anak Tuhan mesti militan, saudara. Dan akhir zaman ini saya lihat orang Kristen kehilangan heroismenya. Orang Kristen kehilangan militannya. Tanpa sadar dinina-bobokkan oleh banyak hal yang membuat kita bukan orang-orang yang tahan menderita. Alkitab mengatakan yang sebaliknya. Tuhan mengajari kita berani dan tangguh menghadapi apapun juga. Amen, saudara. Tanggal 27 Maret yang lalu, hampir 2 minggu lalu, kami ada acara doa untuk persiapan KKR di Balikpapan dan Samarinda. Mulai besok tiap jam 4 sore di Permata Hijau ya, akan diadakan doa khusus mendukung peperangan rohani di Balikpapan dan Samarinda. 2 minggu ini saya pribadi mengalami banyak pengalaman supranatural yang aneh-aneh. Dan saya jujur berkata kalau orang tidak mengalami dan lihat langsung, orang berkata ini pembual, ini pendeta, ini bohong pembual. Tapi saya mau cerita apa adanya buat saudara, tidak semua saya ceritakan. Saya sendiri belum mengerti akan berujung seperti apa kelak. Tapi semua orang mengerti kalau kita bisa buat breakthrough penjebolan di Kalimantan. Bangsa ini akan kena impact-nya luar biasa. Tapi serangannya saudara nggak main-main, nggak masuk akal. Saya berangkat pagi-pagi ke Jakarta, kami ada doa di Bekasi. Pak Yusak datang dengan menantunya Evi. Selesai acara doa, kami makan siang sama-sama. Kemudian setelah itu saya mimpin rapat, Pak Yusak mampir ke rumah Bu Iin dengan Bu Nanik di sana. Evi juga di sana. Saya nggak tahu jam berapa, pokoknya akhirnya beliau meninggalkan tempat kembali ke Bandung. Rapat saya baru selesai, saya diberitahu, dikabari bahwa beliau kecelakaan di Cikampek. Mobilnya hancur, menantunya yang paling dekat dengan beliau, Evi, 1 hari sebelum ulang tahunnya, meninggal di tempat. Mobilnya hancur betul. Saya termasuk orang pertama yang datang ke rumah sakit itu. Dan saya orang yang lihat jenazah yang berlumuran darah. Darah di mana-mana. Saya temuin Pak Yusak dengan mata, dengan muka yang mungkin kena setir, saudara. Dia jalan 100 km, malah kecelakaan. Hampir 200 malah aman. Dan dia belum pernah mengalami seperti itu. Kejadian yang sebenarnya masih simpang siur karena tidak ada saksi mata yang akurat yang melihat apa yang terjadi sebenarnya. Tapi singkat cerita, saya tungguin di rumah sakit sampai kira-kira tengah malam. Sampai suaminya jemput dan bawa jenazah istrinya kembali ke Bandung. Pak Daniel Cipto bawa Pak Yusak kembali juga ke Bandung, dibawa ke rumah sakit. Saya diberitahu malam itu bahwa besoknya persis pada hari ulang tahunnya Evi yang ke-35. Ada kebaktian penutupan peti jenazah. Saya diminta berbicara menyampaikan firman Tuhan. Sampai lebih dari jam 2 pagi saya nggak bisa tidur.
Bukan karena terbayang atau trauma melihat apa yang saya lihat, saudara. Tapi saya terus terang bergumul dalam hati saya bilang, saya harus bicara apa di depan keluarga ini. Dan di depan begitu banyak orang yang akan bertanya, mengapa bisa terjadi. Menurut saya persoalannya adalah banyak orang melihat Pak Yusak sebagai setengah dewa. Sehingga tidak mungkin terjamah oleh apapun dan tidak boleh mengalami nasib sial apapun. Karena pandangan itu banyak orang berkata, kok bisa? Kalau itu tetanggamu, kau berkata, nasibnya lah. Ya, tapi karena ini seorang Yusak Cipto, jadi gegerlah seluruh Indonesia. Kok bisa setengah dewa, kayak Hercules, kok bisa kena begituan? Itu yang seringkali buat saya, penilaian kita yang berlebihan akan manusia, membuat kemudian kita berpikir seperti itu. Saya tidak akan bicara panjang lebar soal argumentasi yang muncul. Biarkanlah nanti kan semua orang pada mengerti sendiri. Saya tidak berkata beliau tidak punya salah dan tidak punya dosa. Tidak ada manusia sempurna, kata Alkitab. Tidak ada manusia yang baik hanya Yesus saja. Tapi itu yang terjadi sebetulnya. Saya bergumul, saya doa, saudara. Saya tanya Tuhan, aku mesti bicara apa? Besok peti jenazah akan ditutup. Persis pada hari ulang tahun Evi yang ke-35. Dan saya bisa rasakan hancur hatinya Pak Yusak karena itu merupakan menantu yang paling dekat dengan dia. Dan itu pukulan buat jiwanya besar sekali. Tolong bantu doa supaya cepat pulih karena bagaimanapun secara manusia. Itu bukan pengalaman yang mudah. Bukan pengalaman yang mudah. Tapi saya belajar makin orang itu naik dengan Tuhan. Tes ujian yang harus dilewati juga makin berat. Kalau Anda baca kitab Ayub, tunjukkan ke saya, apa dosa besar yang Ayub buat, sampai harus anaknya dalam satu hari mati semua. Dan itu karena perbuatan setan. Bagaimana bisa orang yang dipuji Tuhan dalam kesalehannya, sampai mengalami seperti itu. Cuman satu aja masalahnya, Tuhan sedia mencabut semua pagar perlindungan dalam hidupnya, dan iblisnya masuk. Kenapa dicabut? Karena iblis yang minta. Kenapa kok begitu, Pak? Saya nggak tahu, Tuhan begitu bangga aja. Menurut saya, saudara ya, Tuhan seperti punya seorang gladiator hebat. Ya kan? Gladiator hebat. Ada musuh berkata, gladiatormu hebat lah. Boleh nggak kuat coba? Dia bilang, coba aja silahkan. Dia adu gladiatornya. Dia berkata, menang kan? Ya tapi kan luka. Yang ntar gua obatin katanya. Memang kita tahu ujungnya luar biasa. Tapi waktu terjadi seperti itu. Baca di kitab Ayub. Dalam di tengah-tengah orang dipuji Tuhan seperti itu. Justru kemudian yang terjadi malah tidak enak secara daging. Memang tidak ada 2000 Ayub di Alkitab. Makanya untunglah buat saudara. Tapi kalau engkau berkata, kalau begitu aku mau seenaknya. Saya berkata pada saudara bahwa bukan begitu juga caranya. Amen, saudara. Saya berdoa terus terang. Saya bilang, Tuhan, kalau aku baca di Alkitab nih, engkau berkata, Alkitab berkata engkau akan melindungi anak-anakmu. Nyatanya kalau menurut saya ini nggak ada perlindungan tuh. Hancur mobilnya, mati, Evi mati. Di tempat, mati di tempat, meninggal di tempat. Engkau berkata engkau akan melindungi kami sehingga tulang kami tidak remuk. Maaf saudara ya, patah lehernya. Tulang pipinya hancur di dalam. Engkau berkata engkau memberkati anak-anakmu. Mercy 1 habis. Berapa biaya perawatan? Berapa biaya mengeluarkan mobil itu dari kepolisian? Berapa dia mesti ganti truk yang dihajar oleh mobil itu? Saya bilang, kalau aku ngomong apapun orang berkata, ayatnya ngomong begini, ayatnya ngomong begini, ayatnya ngomong begini. Ataukah aku harus berkata, ini keluarga berdosa besar dikutuk Tuhan? Bisa saya ngomong begitu, saudara? Ada sih orang-orang yang mencoba mengatakan itu. Dan saya berkata kadang-kadang orang Kristen itu sadisnya luar biasa. Iblis pun iri, kalah sadis sama orang Kristen tertentu. Kalau sudah tidak suka, benci ya. Nah, makanya rasain. Walaupun nggak terucap, di hati bersorak-sorai. Tos, ya kena lu sekarang. Bayangin saudara, saya tahu itu. Beberapa ada hamba Tuhan, SMS saya berkata, Pak di internet rame Pak. Saya bilang biarinlah, jangan ikut meramaikan lah. Aku sebel dengan komentar-komentar mereka. Biarin, saya berkata. Tidak usah dibaca.
Untuk apa memasukkan sampah dalam kehidupan kita? Ada orang-orang yang seperti menanti hari sial seseorang. Dan ketika jatuh sesuatu, mereka teriak, nah, yang Anda tabur akan Anda tuaikan, saudara. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, aku mesti bicara apa? Apa yang bisa aku mengerti dari semua kejadian ini? Kami habis doa. Memang doa peperangan rohani. Kalau mau disalahkan, saya orang yang paling salah. Karena saya yang berkata kepada mereka, waktunya sembahyang. Kita kurang doa untuk Kalimantan. Mereka setuju, mereka datang karena saya berkata, ini waktu untuk doa. Jadi kalau mau disalah-salahin, saudara, secara daging, saya yang paling tanggung jawab. Sampai kemudian kira-kira jam 2 lebih sedikit lah, Tuhan tunjukkan satu pasal di Alkitab. Dan dia mau berkata, kamu harus mengerti ini. Bahwa apapun yang terjadi, reaksimu itu penting sekali. Lagu tadi yang disampaikan baik. Ada banyak yang aku tidak mengerti. Tapi izinkan aku tetap bisa mendekat kepadamu. Dan bagian terakhir nyanyikan semua baik, semua baik. Saya akan minta nanti selesai firman, saya minta saya nyanyikan lagi lagu ini sekali lagi. Karena saya pikir semuanya baik kok, saudara. Amen. Coba buka Mazmur 44. Saya mau ajak Anda belajar ini sebelum kita selesai. Mazmur 44. Lihat mulai ayat yang pertama. Mazmur ini terbagi dalam 3 bagian. Bagian pertama, kedua, dan ketiga. Dan mari kita akan lihat 3 bagian ini sama-sama. Mazmur 44 ayat yang pertama. Judulnya Jeritan Bangsa yang Tertindas. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Nyanyian pengajaran. Artinya Mazmur ini ditulis sebagai pengajaran buat kita. Ada teachingnya, ada pelajarannya. Yang Tuhan mau kita bisa pegang dalam kehidupan kita. Ayat 2 sampai ayat 9 merupakan bagian pertama. Apa itu? Mari kita lihat. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri, telah kami dengar. Nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan, garis bawahi, pada zaman mereka. Garis bawahi juga, pada zaman purbakala. Ini bicara sesuatu yang lampau. Setiap kali kita baca Alkitab, ini cerita hal yang lampau, yang dulu Tuhan pernah lakukan. Engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah kau celakakan, tapi mereka ini kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan engkaulah kami menanduk para lawan kami. Dengan namamulah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Selah. Selah artinya berhenti sebentar dan renungkan itu. Bagian pertama, Bani Korah mengajarkan apa yang pernah Tuhan buat di zaman yang lampau, di masa lalu, di zaman purbakala. Engkau dulu pernah lakukan ini Tuhan, ini yang kau kerjakan, bla bla bla. Dia daftarkan semua perbuatan Tuhan di masa lampau yang Tuhan buat terhadap orang lain. Terhadap nenek moyangnya dia berkata, ini yang engkau lakukan pada masa lampau. Bagian kedua, menceritakan kenyataan yang dia alami pada saat ini. Lihat pada ayat yang ke-10.
Namun, Engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur daripada lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami mengadakan perampokan. Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelihan. Dan menyerahkan kami di antara bangsa-bangsa. Engkau menjual umat-Mu dengan cuma-cuma. Dan tidak mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan itu. Engkau membuat kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Selalu kalau kita punya masalah, orang-orang terdekat yang potensial mengolok-olok, mencela, menyindir, mencibir, melukai kita. Teruskan. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa, menyebabkan suku-suku bangsa menggeleng-geleng kepala. Sepanjang hari aku dihadapkan dengan nodaku dan malu menyelimuti mukaku. Karena kata-kata orang yang mencela dan menista di hadapan musuh dan pendendam. Selalu ada orang-orang yang punya dendam tersendiri dan mencari dan menunggu akan hari sial seseorang. Di bagian pertama dia cerita perbuatan Tuhan di masa lampau. Betapa hebatnya Tuhan itu. Tapi kemudian di bagian kedua dia cerita, sekarang yang aku alami bertolak belakang dengan kenyataan yang aku baca. Engkau tidak memihak kami, engkau biarkan kami kalah. Jadi cemooh, sindiran, tertawaan banyak orang. Tanpa Alkitab mengatakan di mana dosanya, tapi faktanya itu yang terjadi. Tanpa Alkitab bicara di mana kesalahannya, tapi faktanya itu yang terjadi. Beda sekali antara yang dulu Tuhan buat, yang Alkitab ajarkan, yang tuliskan dengan kenyataan kita hari ini. Berapa banyak orang Kristen yang mengeluh dan berkata, kenapa kenyataan hidupku berbeda dengan apa yang dijanjikan di Alkitab. Aku sudah berdoa, sudah puasa, sudah begini, sudah begitu. Selalu Tuhan, mengapa? Beda, engkau seperti membuang aku. Engkau menjual kami tanpa ambil keuntungan. Sepertinya barang afkiran yang dibuang, ditendang oleh Tuhan. Tanpa ada penjelasan. Tanpa ada keterangan dosanya apa. Tanpa pengertian apa-apa. Dia hanya bicara fakta, hidupku mengalami seperti ini. Tapi di tengah-tengah keadaan itu, perhatikan akan reaksi dan sikapnya. Ayat berikutnya. 18. Semuanya ini telah menimpa kami. Tetapi kami tidak melupakan engkau. Dan tidak mengkhianati perjanjianmu. Hati kami tidak membangkang. Dan langkah kami tidak menyimpang dari jalanmu. Ini yang luar biasa. Walaupun engkau telah meremukkan kami di tempat serigala. Dan menyelimuti kami dengan kekelaman. Seandainya kami melupakan nama Allah kami. Dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain. Masakan Allah tidak akan menyelidikinya. Karena ia mengetahui rahasia hati. Dia berkata sekalipun seperti itu keadaannya. Beda nampaknya dengan yang engkau janjikan. Hati kami tidak menyimpang. Hati kami tetap berpegang pada perjanjianmu. Dan dia berkata kami tidak akan minta tolong kepada Allah lain. Itu kekristenan saudara. Sadrah, Mesah, Abednego berkata, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong kami, dia akan tolong kami. Seandainya tidak, tetap kami tidak akan menyembah patung dewa Tuanku. Masukkan dapur api, mereka masuk. Itu kekristenan, itu yang militan saudara. Nah banyak orang, hanya ketika problemnya mulai terjadi, pertolongan tidak ada. Sepertinya Tuhan diam dan ditinggal. Kita ribut dan menyembah ilah lain. Ada seorang bapak datang ke saya beberapa hari lalu di Jakarta.
Dia berkata, Pak, saya ini sudah jadi gelandangan. Saya minta tolong gereja, hanya suruh doa tok. Sekarang saya minta ke Bapak pertolongan terakhir ini. Kalau nggak ada pertolongan, saya murtad nyembah yang lain. Silahkan, saya berkata. Terorismenya muncul, saudara. Karena saya melihat dari model badan dan pakaiannya, terlalu bersih dan rapi untuk seorang gelandangan soalnya. Belakangan saya tahu canggihlah tipu sana tipu sini. Tapi ada orang-orang yang begitu ngancamnya. Dan berkata, kalau nggak mau saya nyembah yang lain. Saudara mau tahu kalau Anda nyembah ilah yang lain akan seperti apa? Saya ada cerita buat saudara. Bawa pulang cerita ini, sampaikan ke anak cucumu, supaya jangan menyembah yang lain, kecuali Tuhan Yesus. Dua orang pertapa sedang jalan sama-sama. Yang senior dan yang junior. Kemana mereka pergi? Ke lapangan golf, main golf. Dua orang pertapa, seperguruan menyembah dewa tertentu. Yang senior main golf, yang junior dari caddy-nya, bawain alat-alatnya. Lalu kemudian bolanya dipasang, dia ambil stick golfnya. Yang senior mulai pukul bolanya. Nggak kena. Dia berkata, buset, meleset. Yang junior berkata, maaf kakak seperguruan. Jangan suka ngomong yang jorok, buset nggak bagus. Nanti dewa marah loh. Meleset ya meleset, jangan ditambahin buset katanya. Nanti dewa marah, disambar petir katanya. Oh ya, terima kasih. Ampun dewa. Aku tidak akan lagi mengucapkan buset. Pokoknya aku sorry. Ampun dewa katanya. Dia bilang, aku mau coba lagi. Ini sticknya mungkin kurang bagus. Oh ya, bengkong katanya. Dia ambil stick yang lain lagi. Dia pukul lagi. Dia lihat jauh. Wih, jauh banget ya. Kemana tuh bolanya? Dijawil sama yang juniornya. Masih di situ. Dia berkata, buset, meleset. Yang junior berkata, maaf kakak seperguruan. Sudah 2 kali loh ngomong buset. Itu dewa tidak suka. Dewa kita kalau ngomong bersih, tidak ada buset katanya. Please kakak seperguruan, kalau dewa marah dengan itu lagi, dia menyambarkan petir, kita mati katanya. Ya, terima kasih. Dewa, ampun dewa, aku janji tidak sekali lagi. Dia bilang, ganti stick lagi. Dia pasang lagi. Bolanya, dia mulai pukul lagi. Kencang sekali. Dia lihat. Kemana ya? Juniornya berkata, maaf kakak seperguruan. Masih di tanah. Nggak kena juga. Dia ngomong 3 kali. Buset, meleset. Begitu ngomong begitu, junior berkata, kakak, sudah 3 kali. Dan tiba-tiba dari atas petir nyambar. Yang senior kaget. Dia lihat saudara. Yang kesambar petir juniornya. Dan dari atas dewa berkata, buset, meleset katanya. Anda mau nyembah ilah lain, meleset saudara. Nanti khotbah yang lain lupa, berkata, buset, meleset. Nyembah ilah lain. Itu berkatnya meleset. Mukulnya meleset. Dan dia berkata, buset, meleset katanya. Sebagaimana yang disembah, yang nyembah pun seperti itu. Tahu saudara. Balik ke Alkitab. Serius lagi sekarang. Ayat berikutnya. 23. Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Bukan karena dosa, karena engkau. Saya ulang lagi, dia berkata, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelian. Terjagalah mengapa engkau tidur ya Tuhan. Bangunlah, janganlah membuang kami terus-menerus. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami. Sebab jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah. Bersiaplah menolong kami. Bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Saudara, ini kekristenan.
Minggu yang lalu, saya dengar sendiri. 2 anak dari Evi yang meninggal, umur 11 dan 10 tahun. Sebetulnya sejak sekian minggu sebelumnya mereka diberi mimpi oleh Tuhan. Yang kalau selalu manusia gitu ya, diberi pengertian tapi nggak ngerti. Setelah kejadian baru tahu, oh itu artinya. Sebetulnya kita mengerti bahwa Tuhan memberi tanda, maminya akan dibawa pulang oleh Tuhan. Jelas itu mimpinya. Toh mereka tidak mengerti. Saya dengar mereka, aku tahu mereka nangis beberapa saat tapi tidak meraung-raung. Menurut saya tipikal keluarganya Yusak Ciptolah. Nangis seperlunya terus berhenti lagi. Orang-orang tegar, orang-orang kuat menghadapi tantangan. Dan dia ngomong sama engkongnya, 2 anak ini. Karena waktu itu terus terang kami struggle, apakah akan meneruskan KKR ini minggu besok ini, hari besok ini, ataukah kita tunda lagi. Beberapa orang berkata tunda aja sampai Mei, tunda sampai Pak Yusak sembuh total, tunda. Yang lain berkata jangan, ini sudah kayak begini dan sebagainya. Tapi 2 anak ini ngomong ke engkongnya. Dia berkata, engkong, KKR di Balikpapan dan Samarinda jangan dibatalkan. Mami sudah mati. Jangan sampai kematiannya jadi sia-sia. Dan dia berkata, kami mau ikut kong ke Kalimantan. Kami mau perang ikut dengan engkong dan yang lain. Kalau perlu iblis paling ganas kami yang mau hadapi. Serius ngomongnya. Kalau kami harus jadi martir, mati pun kami sedia. Jangan sampai kematian mami jadi sia-sia. Mami sudah mati, jangan sampai kematiannya sia-sia. Anak 11 tahun. Yang tua-tua ini mikir caranya gimana lah, ayo bawa ditunda di segala, diatur segala macam. Yang kecil yang kehilangan mamahnya, saya tetap masih lihat garis duka di wajah mereka. Mereka bisa berkata gitu, jangan sampai kematian mami sia-sia. Kita batalkan di sana, kita tunda kematian mamiku sia-sia. Anda bisa lihat itu. Buat saya, saudara, saya berkata, Tuhan, masih ada orang-orang yang militan, yang tidak goyah menghadapi tantangan sebesar apapun, sekalipun usianya masih kecil. Kami hari ini dan besok akan berangkat, rombongan sudah berangkat, dari 2 hari yang lalu para pendoa sudah berangkat, dari kita ada 16 orang akan berangkat. Tadi pagi grup live TV dan musik sudah berangkat, dan akan disambung dengan gelombang-gelombang berikutnya siang nanti, dan besok juga sebagian akan berangkat. Dan kami bawa dari sekian cucunya Pak Yusak, ada 7 yang akan ikut. Dan saya beritahu, kamu Pak, saya panggil junior. Ada 7 hamba Tuhan, 7 hamba Tuhan kecil. Saya panggil mereka junior. Dan mereka semua sudah punya banner masing-masing. Dan mereka berkata, kami mau main. Itu anak-anak serius, doa sampai tengah malam tiap kali. Sembayang, minta supaya Tuhan bekerja. Dan lawatan Tuhan dinyatakan. Anda kalau lihat mereka lagi doa itu, nyentuh hatimu luar biasa. Bisa ngerti Tuhan ngomong apa, Tuhan ngomong apa. Dan beberapa kali anak-anak ini diberi mimpi oleh Tuhan, ketemu maminya. Maminya cerita semuanya, maminya berkata, jangan sedih, ini sudah terbaik buat mami. Karena mami sudah di ambang batas kekuatan mami. Kalau lebih lagi tekanannya, mami tidak kuat, bisa murtad. Mami mengerti ini saatnya mami pulang. Dan dia ngomong, mami tidak sakit apa-apa. Mami tidur di sebelahnya engkong. Buka mata, sudah ketemu Yesus langsung. Mereka bisa lihat dalam mimpi, dalam penglihatan mami mereka ngomong ke mereka. Yang membuat mereka kuat dan teguh. Dan berkata, jalan terus. Tuhan pasti memberikan kemenangan. Amen, saudara. Saya berdoa di tengah-tengah kita akan muncul orang-orang yang militan dalam Tuhan. Bukan orang-orang yang cengeng, yang ketakutan dengan persoalan dan masalah. Bukan orang-orang yang hanya tahu kenikmatan tok, tapi tidak pernah ngerti penderitaan. Saya berdoa Tuhan tempa kita luar biasa. Saya tidak anti kemakmuran, saya nikmati kemakmuran dalam hidup saya. Tapi saya mau berkata, Tuhan juga mau kekuatan militarisme tidak hilang di tengah-tengah kita. Amen, saudara. Mari arahkan hatimu ke Tuhan. Lisa, sekali lagi naikkan lagu ini. Ini lagu powerful sekali. Dan setelah itu Hengki akan tutup dalam doa. Ingat saudara, Jumat jam 7 pagi, kebaktian Jumat Agung di Holy Stadium. Kami akan berdoa untuk semua pelajar yang akan ujian, mahasiswa yang mau ujian dan tes.
kami akan doakan setelah kebaktian, setelah firman disampaikan. Tapi semua kita bergabung hanya sekali kebaktian di Holy Stadium. Dan mari percaya bahwa anugerahnya akan diberikan dengan luar biasa buat kita. Arahkan hatimu, biarkan lagu ini jadi melayani setiap kita hari ini.